Halo, perkenalkan nama saya Manajer Tulus Esianturi, peserta Latsar Angkatan keempat Kementerian PU penyelenggara BPKOM Wilayah 1 Medan. Saya berasal dari unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Pekanbaru. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran Personalizing Value and Breaking Delimitation. 1. Membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 1. Berorientasi pelayanan. ASN ada untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Contoh, PSDA adalah salah satu bagian dari Satker BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Dalam hal pelayanan, PSDA berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada para publik. Oleh karena itu, PSDA menyediakan media ke publik yang mudah diakses tentang permintaan data. 2. Akuntabel. Setiap pekerjaan ASN harus bisa dipertanggungjawabkan. PPK PSDA bekerjasama dengan seluruh staf PSDA untuk menerapkan disiplin pegawai di lingkungan kantor BWS Sumatera 3 Pekanbaru dengan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam setiap kegiatan serta menolak semua bentuk gratifikasi. Kompeten. ASN harus terus belajar agar tidak tertinggal zaman. Bagian PSDA dituntut untuk kompeten, tentu dalam hal ini berpengaruh dengan kinerja pegawai kantor. PSDA harus cekatan dan harus siap dengan kondisi yang berubah-ubah. Dan PPK PSDA memberikan peluang kepada staf untuk memberikan sertifikat kompetensi agar lebih berkompeten. 4. Harmonis. Hubungan kerja baik akan membuat suasana kondusif. Tentu, BWS Sumatera 3 Pekanbaru berisi orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. PSDA adalah bagian yang akan sering berinteraksi dengan staf BWS Sumatera 3 dan masyarakat. Jadi, keharmonisan antara pegawai tentu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjadi koordinasi yang baik antar sesama pegawai. 5. Loyal. Kesetiaan ASN harus tercermin dalam tindakan. Loyal adalah hal yang diterapkan oleh setiap orang tentu di lingkungan pekerjaan kantor BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Dengan menerapkan nilai loyal, tentu kita tidak akan merasa terbebani dengan tugas-tugas yang kita lakukan seperti menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, bahkan di luar jam kerja, dan menjaga nama baik PU BWS Sumatera 3, terutama PSDA. 6. Adaptif. Perubahan harus disikapi dengan cepat dan tepat. Tentu, adaptif adalah hal yang penting. Di bagian PSDA, perubahan teknologi di era digitalisasi berpengaruh terhadap cara kerja pegawai. Dan tentu perbedaan fasilitas yang digunakan seperti pembuatan peta menggunakan aplikasi ArcGIS. 7. Kolaboratif. Kerjasama akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dari segi kolaboratif, PSDA adalah salah satu bagian terpenting. Bagian PSDA sendiri sering berhubungan dengan pemerintah daerah agar sama-sama mengawasi setiap pekerjaan BWS Sumatera 3. Berikutnya, potensi penghambat dan cara mengatasi terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Potensi yang didapat: 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 2. Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan inovatif. 3. Meningkatnya kualitas diri dan profesionalisme. Hambatan dan solusi. 1. Hambatan keterbatasan waktu. Seringkali pekerjaan menumpuk di tenggat waktu terasa sangat singkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan, stres, dan hasil kerja yang kurang maksimal. Solusinya yaitu dengan manajemen waktu yang efektif dan pemanfaatan aplikasi digital. 2. Hambatan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa menimbulkan konflik, salah paham, dan menghambat proses pengambilan keputusan. Solusinya yaitu dengan diskusi terbuka. 3. Hambatan kurangnya profesionalisme. Seseorang yang tidak profesional mungkin menunjukkan kurangnya integritas, etos kerja yang rendah, atau pelayanan yang tidak memuaskan. Solusinya yaitu dengan menjadi teladan dan dalam integritas, fokus pada pelayanan prima, dan tingkatkan kompetensi diri.